menepi dan pulang. Kutemui diriku dan kutanya, bagaimana kabarku? Pulang bisa ke rumah secara fisik, bisa juga pulang ke rumah diri. Jadi ke diri kita dan ya ketemu sama diri sendiri, bikin appointment sama diri sendiri. Jadi judul malam hari ini L-Talk-nya adalah Pause, How Am I? Yang nggak common kan Bapak Ibu, seringkali kita pakainya, Hi, how are you? Tapi malam hari ini kita akan ketemu dan menyapa diri sendiri sehingga kalimat tanyanya bukan how are you, nanya ke teman, tetapi hey, how am I? Apa kabarku? Ini perjalanan Elevasi Talk, sesi belajar asiknya dari Elevasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, topiknya banyak banget. So, Bapak Ibu, yang melewatkan edisi-edisi sebelumnya masih bisa catching up di YouTube-nya Elevasi. Judulnya Elevasi Insight. Bulan lalu saya ngajak putri saya untuk ngobrolin tentang kesehatan ya, karena dia sangat concern dengan kesehatan, dengan olahraga, dengan nutrisi dan sebagainya. Itu pun rekamannya sudah ada di YouTube-nya Elevasi Insight. Saya Giokni, teman-teman yang baru pertama kenal. Bapak Ibu silakan join sosial media saya juga. Yang jelas I'm so passionate di dalam mengajar, di dalam sharing. Kalau mungkin contohnya Ian ya, tahu juga. Jadi ketika saya diminta sharing kepada teman-teman prioritas, kepala bagian, kepala layanan, itu seneng banget gitu. Dan itu 15 tahun terakhir ini memang saya sudah full time sebagai trainer, sehingga mengisi di event-event. Nah, kalau bicara sekarang bulan Maret, kemarin sibuknya luar biasa untuk ngisi kick off meeting. Backgroundnya dari BCA teman-teman, internal audit, lalu kemudian consumer banking. Di consumer banking itulah saya pegang layanan dan juga pegang prioritas ya, budaya layanan dan prioritas. Lalu saya ke Superindo dan kemudian full time sebagai trainer, dan saya banyak mengambil sertifikasi. Bisa dibilang 7-8 tahun terakhir ini banyak mendasarkan materi dan knowledge yang menjadi pijakannya itu dari ilmu NLP Neurosemantics yang co-foundernya adalah Dr. Michael Hall. Terakhir saya juga mengambil visual coach, that's why saya sharing, saya mengkombinasikan, mensinergikan dua kekuatan dari neurosemantics dengan visual, Bapak Ibu. Oke, sekilas saja ini beberapa buku saya, beberapa buku yang antologi tidak tertampil di sini, tapi cukup banyak buku antologi nulis rame-rame. Tapi yang terakhir yang begitu berkesannya dengan teman-teman Meta Coach dan Neurosemantics Trainer itu bikin buku pagar. Sebelumnya ada buku garis tanda pisah yang menurut saya Bapak Ibu ini worth it untuk dimiliki, ini worth it untuk kita bisa mengisi, kita melakukan jeda, lalu kemudian visit, berkunjung dan bertanya tentang apa sih yang sudah kita lalui fase-fase itu. Dan malam hari ini nanti saya seperti janji yang ada di flyer, saya akan memberikan buku Renda. Ini juga novelet yang didasarkan dari neurosemantics juga sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi dengan pemahaman neurosemantics saya menulis gitu, salah satunya juga fiksi, yaitu novelet ini. Oke, tulisan di kompas.com juga Bapak Ibu bisa cari, beberapa tulisan saya ada di sana. Baiklah Bapak Ibu, so kita akan mulai saja dengan pause. How am I? Apa kabarku ya? Nah, bulan lalu ngomongin tentang fitness, ngomongin tentang our physical, body kita. Judulnya Stay Fit and Be Healthy. Lalu ada sebuah kutipan yang saya pakai untuk membuka waktu itu. Exercise is king. Nutrition is queen. Put them together. Exercise dan nutrition, si king and the queen. Put them together and you've got a kingdom. Kita akan punya sebuah kerajaan. Tetapi malam hari ini, di Elevasi Talk bulan Maret, saya mencoba melakukan cocokologi, ya Bapak Ibu. Setelah kingdomnya terbentuk malam hari ini ketika ngomongin tentang pause.
ngomongin tentang berkunjung ke dalam diri. Saya pikir kerajaan kita perlu kerajaan yang peaceful, kerajaan yang damai sejahtera, kerajaan yang berwibawa juga. Okay, so not just a kingdom, but kingdom yang punya kualitas peace, ada damai, lalu juga berwibawa juga gitu. Oke, jadi nyambung ya. Ini nyambungologi nih namanya Bapak Ibu. Mari kita ngobrolin tentang pos. Silakan Bapak Ibu boleh ketik kalau yang aduh lagi di jalan saya bisanya ngomong buka mic aja nggak apa-apa. Menurut saya pos adalah langsung aja ketik. Yes, Kak Natalia yang ada di Sragen. Wah, saya masih ingat nih ya kota-kotanya ya. Berhenti sejenak. Wow. Ibu Tisna, berhenti atau jeda? Kak Pipin bilang apa? Menikmati. Oke, menikmati itu berarti prosesnya ya, proses proses di pos itu ya, posnya itu dipakai untuk menikmati, istirahat, calm down. Ya, berhenti sebentar. Oke, sejenak sebentar, sinonim ya. Oke, untuk koreksi diri. Wah, Kak Diana menambahkan lagi tujuannya untuk koreksi diri dan untuk bisa maju lebih lagi. Ada Pak Adi ternyata bernafas. Bernafas. Oke, berarti kalau lagi nggak pos, nggak bernafas kah Pak Adi? Ya, bernafas artinya bisa literally memang bernafas lebih baik ketika tidak berbicara kan. Kadang kalau berbicara terlalu banyak lalu bisa ngos-ngosan karena pengaturan Oke. nafas lebih baik. Atau dengan arti yang lain bernafas itu eh, ya jeda sebenarnya sih. Memberi Yes. kesempatan orang juga untuk berjeda. Nah, jeda juga artinya banyak kan untuk berpikir ulang, untuk Hmm. mengatur strategi dan seterusnya. Ketika kita lagi banyak ngomong kan nggak fokus ke nafas gitu. Tapi ketika kita slow down, kita berhenti, kita jadi fokus untuk bernafas. Dan tim kita, orang-orang yang bareng sama kita kemarin bersibuk-sibukan ria, nafas barengan yuk gitu ya. Oke, kata Kak Yuka nih, keluar dari kegiatan rutin. Keren-keren. I'm so happy dengan jawaban yang beraneka ragam dari teman-teman ini. Kak Yuka, buatku seperti ketika nonton Netflix, karena harus ke WC, jadinya harus di-pause sementara dulu. Biar nggak ketinggalan cerita. Dan dilanjutkan kembali saat sudah siap. Oke, artinya berarti itu sebuah saya mencoba memahami kalimat panjang ini, kalimat panjang yang bagus karena dengan contoh yang real, artinya daripada ketinggalan cerita, ada sebuah kebutuhan yang saya perlu, oke, yang Netflix ini perlu kuhentikan dulu gitu. Supaya saya nggak ketinggalan, ya kan? Dan nanti disambung lagi. Jadi pos itu juga untuk sebuah kebaikan supaya saya bisa dapat cerita yang utuh. Terima kasih banyak buat yang sudah ngetik, yang sudah menjelaskan juga tadi Pak Adi. Ya, pos kalau kita ada di Spotify atau Apple Music atau ya whatever lah audio ya teman-teman itu tandanya adalah dua garis gitu kan? Nah, dua garis lurus seperti ini. Jadi ini pun sebenarnya relate dengan ketika kita membuat tulisan, puisi, atau narasi. Kebetulan saya suka baca puisi, suka storytelling. Nah, pada saat saya mempersiapkan untuk membaca dari kalimat-kalimat yang cukup panjang, dari paragraf-paragraf, saya akan membuat tanda dua garis seperti itu juga, dua garis lurus. Artinya apa? Saya perlu jeda. Di saat itulah saya akan mengambil nafas lebih panjang. Di saat itulah saya sedang membantu audiens untuk ngerti bahwa ini kalimatnya titik sampai di sini. Ketika saya sudah selesai pause, selesai dari tanda dua garis itu, maka saya akan memulai sebuah kalimat baru. Jadi tujuannya juga untuk membuat orang lebih paham. Ada berhenti sejenak.
berhenti lebih lama dibandingkan dengan jarak antar kata yang lainnya. So, itulah pause. Dan again, buat teman-teman yang baru bergabung, saya bukan pakar meditasi. Jadi malam hari ini saya tidak sedang akan membahas tentang meditasi. Saya akan membahas pause secara umum saja, bahwa dengan kehidupan yang sangat cepat, dengan abad 21 yang kesannya gini loh, gak ada waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Artinya ngebut banget, hektik banget gitu. Seakan-akan kayak pause itu tabu banget dilakukan. Atau seakan-akan kalau saya berhenti, aduh ntar gue ketinggalan. FOMO, ya kan? Oke, FOMO lah atau YOLO lah, semuanya dapat itu untuk membuat kita jadi kayak, kenapa gue perlu ngambil pause ya? Kayaknya nggak perlu deh pause deh, lari kenceng terus aja gitu. Oke, so teman-teman, setelah ini kita akan experience ya, setelah nanti kita akan bahas why we need pause gitu, kita akan experience pause itu seperti apa. Karena sesungguhnya yaitu tadi, everything is so hectic sehingga we need pause. So, pause, why? Mengapa kita butuh pause? Kita butuh bangun awareness. Kalau Bapak Ibu ikut Elevasi Talk dari sejak yang edisi pertama di bulan Maret tahun lalu, ngebahas meaning maker, di sana ngebahas ABCD, lalu saya masih ingat Pak John menambahkan dengan ada E-nya Bu, evaluation gitu kan, A, B, C, D, A, aware, B, build, C, choose, lalu kemudian D, do, memberikan respon, lalu kemudian ada evaluation, awareness is very important ya, untuk kita bisa mengambil langkah berikutnya, membuat respon. Anda yang bukan aliran, artinya paham banget tentang proaktifnya Stephen Covey, Anda pun tahu bahwa perlu ada jeda, ya kan, sebelum kita merespon. Dan karena di dalam kesadaran itulah reflexivity itu akan bekerja. Kita akan bisa menyapa, kita akan bisa mikir lebih jernih, lalu kemudian kita bisa balancing our life. Jadi yang tadinya hektik, ngebut, lari, sampai susah nafas gitu ya, akhirnya kita bisa menemukan, hey, I need inhale yang lebih panjang. Hey, aku perlu refresh yang lebih menyegarkan lagi, nggak sekedar lari pontang-panting sampai nggak bisa nafas. Oke, lalu kemudian ketika kita mengambil pause, maka kita akan kembali fokus, kita akan kembali produktif. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau cari referensi lagi, ada banyak teknik-teknik untuk lakukan pause. Again, saya nggak banyak mengeksplorasi teknik-teknik, tapi sedikit lah saya colek ya. Ada yang namanya Podomoro teknik. Artinya apa? Hey, supaya kita tetap bisa fokus dan produktif, tetap bisa kreatif, tetap bisa balance nih gitu kan, nggak yang hektik, yang sepanjang jam, 8 jam atau 4 jam lah ya, 4 jam kerja, terus break makan siang saja, terus kerja terus lagi. Podomoro menawarkan sebuah rumus. Dia membuat angka-angka yang bisa dipakai buat pegangan juga. Artinya 25 menit kita kerja pam, lalu kita jeda, kita pause 5 menit. 25 menit lagi pam, jeda lagi 5 menit. Sampai 4 putaran. 4 putaran berarti kan 25 plus 5 kali 4. Artinya setelah 2 jam alias 120 menit, baru kita jeda lebih panjang lagi 15 menit. Nah, Bapak Ibu, saya bukan yang penganjur Podomoro, ayo lakukan Podomoro, tapi itu make sense, dan secara nggak sadar juga sebenarnya saya pun ya melakukannya walaupun maybe nggak konsisten. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau Anda memang benar-benar bisa review ya apa yang sudah dilakukan gitu, dan secara jangka panjang pun kita bisa sudah melakukan itu gitu. Jadi misalnya setelah mungkin 2 bulan bekerja, ambil cuti,
Nah, kita beruntung ada hari-hari libur, itu saat untuk kita benar-benar jeda. Ya, saya ingat kalau nggak salah teman saya pernah bahkan nulis ya, my to-do list today, do nothing. Jadi to-do list-nya apa hari ini? Do nothing gitu. Jadi to-do list-nya itu kosong untuk nggak melakukan apa-apa gitu. Setelah selama ini kita banyak centrang-centrong. Ini dia nih di apa meja kerja saya. Post-it banyak banget ya. Sebelum saya betul-betul memberikan prolog tentang post yang akan kita lakukan sama-sama, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Kak Diana, bagaimana cara Ibu Giokni melakukan post dalam kehidupan sehari-hari? Ya, actually, apa namanya, saya memang kalau tadi dibilang Podomoro gitu ya, saya tidak saklek melek-melek gitu ya, yang benar-benar pakai alarm seperti itu gitu. Bahkan ketika lagi in the zone, ketika lagi ada di flow state, itu istilah yang ini ya terminologi di neurosemantics di NLP. Flow state adalah ketika saya lagi benar-benar fokus banget gitu, sampai bahkan ada suara apa nggak kedengeran gitu. Nah, itu pun saya perlu ngeset bahwa saya perlu break, nggak bisa misalnya kebakaran ada yang teriak kebakaran terus saya juga masih tetap terus asik aja gitu. Tetapi saya ya itu tadi yang Podomoro actually saya belum melakukan dengan seperti teknik yang saya baca itu gitu ya. Tetapi Ibu Diana apalagi dalam 3 bulan terakhir, Elevasi Talk di bulan Desember saya undang Pak Paulus Triwahyudi PTW. Wah, Coach PTW yang khusus gratitude, saya undang beliau, kita ngomongin tentang gratitude, dan sejak hari itu setiap malam saya rutin membuat gratitude journal, dan saat itulah saya menggunakan waktu untuk post. Untuk lihat hari ini saya ngapain. Nggak cuman agenda hari ini, tetapi dari agenda itu apa yang saya peroleh. Misalnya, oh saya nonton sama suami dan sama anak gitu, nonton Netflix. Tapi bukan tentang saya nonton Netflix, saya mengisi waktu dengan nonton Netflix. Tapi tentang apa? Eh, ternyata itu nggak hanya sekadar nonton. Ternyata itu tadi itu kita discuss about the value. Ternyata menarik banget ya. Dan di situ dalam saya merenung, saya merenung hari ini ngapain dan itu implikasinya apa. Dan kalau kita orang NS kita bilang bahkan itu sampai ke meta ya, not just an activity, tetapi meaningnya apa? Meaningnya discussion tentang value. Wah, itu penting ya, gitu. Jadi not just pleasure nonton film, tapi ada meta pleasure, ada sebuah kebahagiaan di atas aktivitas gitu ya. Nah, kurang lebih itu Bu Diana. Setiap malam saya sudah rutin, rajin, so far nggak bolong ya. Kalaupun misalnya saya lupa ngepost, biasanya karena lupa ngepost gitu ya, ngeposting maksud saya gitu ya. Tapi saya pakai waktu malam hari untuk post gitu. Oh, lalu tambah lagi ya, saya sama suami profesi sama dan lebih banyak banyak juga kerja bareng ya, maksudnya training berdua, apa berdua gitu. Sehingga saya untuk beberapa waktu, bukan sebulan, sorry, ya sebulan sekali mani-pedi itu my post juga gitu. Ketika saya punya me time gitu ya, keluar dari rutinitas karena udah setiap hari bersama gitu. Sehingga saya perlu post untuk saya dengan diri saya sendiri. Lalu setahun sekali. Elevasi saja lahir dari periode pos saya. Saya masih ingat 2019, saya habis hysterektomi, angkat rahim, lalu sebulan setengah kemudian saya ambil Neurosemantics Trainer Certification di Bali, lalu saya extend, saya nginep di Ubud. Saya nginep 4 hari tambahan dan disitulah saya lakukan pos. Nah, itu pos yang cukup panjang ya, karena beberapa hari saya betul-betul nginep di hotel sendiri. Saya memikirkan tentang elevasi, logo elevasi itu lahir di Ubud sana ketika saya doing pos gitu. Itu ya Bu Diana. Semoga menjawab. Bu Siska, apakah pos sama dengan healing? Ya, jadi kalau saya di sini yang saya obrolin, saya tidak betul-betul pos
sama dengan meditasi, pause sama dengan apa. Tetapi healing kalau itu bagian dari untuk saya keluar dari rutinitas gitu ya. Saya bersama dengan diri saya gitu. Eh, yes, itu adalah pause gitu. Nah, kalau pertanyaan Bu Siska, apakah pause sama dengan healing? Sebenarnya perlu diklarifikasi lagi, karena kan kemarin sempat ada istilah kan traveling is healing. Nah, belum tentu nih kalau misalnya healingnya yang dimaksud adalah traveling, sedangkan travelingnya rame-rame dan jadwalnya padat sekali, dibangunkan jam 5 pagi oleh tour leader, pulang ke hotel lagi jam 11, pulang udah geblak, udah tidur gitu kan. Besok pagi lagi, I don't think itu pos gitu ya, karena benar-benar masih terjadi kericuhan gitu. Saya mani pedi pun saya menganggap itu pos karena I'm so menikmati. Nah, kalau misalnya mani pedinya rame ngobrol sama mbaknya, maybe itu pun bukan pos gitu. Jadi tiap orang punya jenis aktivitas pos masing-masing. Yang penting prinsipnya adalah ketika dirimu bisa sendiri. Ketika dirimu bisa sendiri, nggak rame dengan keadaan-keadaan luar, just you and yourself. Aku dan diriku. That's why judulnya adalah pos titik dua, how am I? Apa kabarku? Kita akan praktekkan setelah ini. Jadi setiap hari kita mode-nya itu ada di doing mode gitu ya. Everything is so hectic. Kita berlari dari satu project ke project berikutnya. Meeting benar-benar maraton. Jemput anak ya, nganter orang tua. Wah, pokoknya orang Jawa bilang mobat mabit gitu ya. Wirawiri, nggak ada habisnya gitu. Oke, so ketika nanti saya akan putarkan lagu ini Bapak Ibu, ambil waktu hanya kau dan dirimu, aku dan diriku. Dan mulailah bertanya, "Hei Giokni, apa kabarmu? Hai aku, apa kabarku ya? Bagaimana kabarku?" Gitu. Jadi jarang sekali kita cek, how am I feeling? And ask simply tanyain bahwa apa yang benar-benar lagi kamu rasain sekarang. Apakah kamu sedang berada di satu perjalanan, satu progres yang tepat? Apa yang terjadi hari ini? Hari ini ngapain aja? Bagaimana keadaanmu hari ini? Kebetulan kita malam ya, jadi ada cukup panjang sampel cerita kita dari sejak bangun pagi tadi, gitu teman-teman. Oke, dan jujur. Selama ini mungkin kita nggak jujur ketika ditanyakan how are you oleh teman kita. Good, great, I'm fine, thank you. Tapi di balik I'm fine, good, apalagi kalau di kelas training, kelas motivasi. Apa kabar hari ini? Wah, jawabnya bahkan diharuskan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. So, malam hari ini nggak pakai pakem-pakem itu, Bapak Ibu. Benar-benar engkau jujur menjawab, iya apa yang kurasain sekarang. Tubuhku gimana? Oke. Apa yang kau rasakan dari fisikmu? Apa yang ada di pikiranmu sekarang? Apa yang kau rasain? Nggak perlu pakai jawaban klise, I'm good, I'm fine. Ini bukan sesi untuk afirmasi positif. Justru kita mau jujur sama diri sendiri. Hai, aku, apa kabarku? Saya akan memutarkan lagu, teman-teman. Saya pun di sini nggak akan sibuk dengan yang lain. Saya juga akan melakukan hal yang sama untuk pause, untuk betul-betul ketemu dengan diriku. Feel at home, bukan seperti Anda sedang bertamu ke ruang Zoom atau ruang meetingnya Giokni, Elevasi Talk. Tetapi engkau yang memang lagi ada di rumah aja, gitu. Pause, pulang ke rumah, menepi, bertemu dengan diri sendiri, bertanya, how am I?
how do I feel? Rasain fisik, rasain observasi pikiran-pikiran, lalu rasain juga feeling. Kalau yang nyaman untuk buka kamera boleh. Kalau yang mau tutup kameranya juga nggak apa-apa. Merem akan membantu Anda untuk bertemu lebih kusuk dengan diri juga silakan. Anda bisa pejamkan mata. Lagu ini akan berdurasi 5 menit. Yang suka, ada yang nggak suka sama musiknya gitu. It's okay. Silakan Pak Adi. Tadinya pos itu adalah dari diri kita, dari saya. Pos, saya mau istirahat. Tapi setelah mendengar lagu tadi itu, pos itu nggak selamanya dari kita, tetapi juga dari orang lain, dari pihak lain, dari yang maha kuasa. Mm-mm. Eh, dan tidak jarang kita melihat, mengalami atau mengetahui bahwa ada orang yang di-post, yang di-post oleh yang maha kuasa. Bisa Oke. bermacam-macam lah, misalkan yang paling gampang post itu artinya dia di PHK di PHK dari tempat kerja, Ya. atau yang lain-lain lah yang terkesan negatif. Itu ya jadi dua, dari kita sendiri yang berhenti sejenak, bisa juga dari luar. Dan satu hal memang enak tuh membicarakan pos, prakteknya yang gak gampang ya. Jadi harus, ini pos yang dari kita ya, Ya. pos untuk berhenti sejenak berpikir itu harus diulang-ulang. Terima kasih. Thank you Pak Adi. Ketika tadi saya betul-betul bersama dengan teman-teman untuk praktekkan pos. Kan salah satunya tadi adalah what happened today gitu ya. Sekitar jam 4-an tadi, anak saya video call sama boyfriendnya yang di Swiss ya, lagi masak bareng gitu. Jadi ada satu resep yang di sono masak, di sini masak barengan gitulah ya, so sweet gitu kan. Nah, kalau nggak post kan kayak lewat begitu saja, hanya aktivitas gitu. Tapi dengan tadi yang 5 menit pakai lagu itu, eh, yang keambil, yang hadir gitu ya, yang saya observasi adalah ya itu tadi ada rasa apakah saya akan masuk ke sebuah season yang baru. Sudah siapkah saya gitu ya? Sudah siapkah saya? Akan bagaimana nanti gitu. Jadi macam-macam. Ada rasa campur-campur state-nya, ada bahagianya ada sedikit khawatir ada gitu. Nah, pos itu memunculkan, membuat lebih nyata sehingga kalau kita bicara after that, kita mau melakukan apa? Kalau saya yang Kristen, saya akan membawanya ke dalam doa yang lebih spesifik lagi kepada Tuhan yang saya percayai gitu ya. Teman-teman dengan keyakinan masing-masing, at least lebih clear karena kita sudah post. Itu yang saya saksikan barusan, Bapak Ibu. Silakan, adakah lagi yang mau memberikan sharing perasaan atau what happened barusan? Pos Silakan Pak itu, Adi. pos itu belum tentu singkat gitu ya. Terima kasih. Yes, post belum tentu singkat. Betul banget. Yang tadi saya berikan contoh, ketika saya berbulan-bulan lelah bekerja, atau yang tadi ada operasi, ada kemudian ambil sertifikasi, saya butuh posnya berapa? 3 atau 4 hari di Ubud. Ya, jadi dan tiap orang bisa macam-macam ya. Pos itu ya, menurut apa pengalaman nih Bu ya yang Mm, di-sharingkan itu ya, apakah kebanyakan terpengaruh oleh hal-hal yang paling belakang kita alami, Bu? Atau bisa juga muncul tiba-tiba eh, apa masa-masa yang masa lampau gitu? Atau kebanyakan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang belakangan-belakangan ini ya kita alami. Gimana Bu kebanyakan gitu sharing-sharing orang yang pernah post seperti itu? Oke, thank you Bu Tisna. Heeh. Sebenarnya tidak ada rumusan apapun gitu ya, tidak ada rumusan apapun. Mungkin kalau pos yang diambil itu, misalnya awal tahun,
saya memang benar-benar mau retreat, mau refleksi diri dan posnya mungkin cukup panjang gitu ya. Nah, itu bisa jadi yang dia lakukan memang intentionally. Dia akan menarik mundur misalnya 1 tahun terakhir gitu. Jadi bisa intentionally, bisa juga yang tadi kata Pak Adi kan eh, saya pikir saya aja gitu, tapi terus ternyata dapat inspirasi juga dari kejadian-kejadian di luar. Jadi bisa jadi itu ada di out of conscious kita gitu ya. Ketika kita mengambil waktu untuk jeda dan diam, akhirnya itu reveal, itu akan menyeruak muncul gitu. Sangat bisa seperti itu juga. Bisa intentionally, bisa ya dari out of conscious-nya kita itu terus kemudian keluar, subconscious-nya kita keluar gitu. Tapi lumayan ya, bagus ya, tajam kayak pisau loh. Gitu ya. Ibu tadi Iya, praktekin dan Ibu bisa kerasa mempertajam, ya. mempertajam. Iya. Tadi Oke. itu saya jam berapa? Jam 3 sampai 5. Saya Mm-mm. ikut ini aksi Kamisan di Ya, Monas sana. ya, Saya melihat banyak sekali anak muda. ya. Anak muda Mm-mm. luar biasa sukacita. Saya lihat ada apa namanya? Ada pergerakan gitu kan. Sudah, Uh-uh. udah ya. Terus saya pulang. I went home happily. Seneng Ya, lihat itu. Seneng. Waktu oke. post tadi, oh my God. Saya nggak mikir kejadian itu, tapi saya melihat I saw a window. Saya lihat Mm. kayak ada jendela, saya sedang memandang window itu, kok sayanya muda gitu. Kayak ada matahari gitu kena muka saya ya, gitu. Mm-mm. Jadi saya melihat, saya senyum, saya lihat di situ. Oh, mungkin itu ya yang keluar di sini. Kayak Bu Giok nih pernah bilang, kita itu di otak kita ada matriks, mungkin tercetak kah di situ atau apa, I don't know. Yes. Tapi I saw hope di situ. Ya, Saya oke. melihat harapan, ada window terbuka begitu indah, biar gitu kayak. Itu ya sharing saya. Terima kasih. Oke, jadi bahkan Bu Tisna tadi dengan 5 menitnya itu saja ada vision ya, kalau saya bisa bilang ya, Keluar ada vision sebuah ya. visualisasi dan kalau mau dikaitkan, Ibu tadi pagi experience satu kejadian ngelihat anak-anak muda, lah kok ibunya ketularan youthful-nya itu ya, dan itu positif. Oh, oke, congratulations Bu, Ibu dapetin itu Ya, dan ini tiap orang bisa beda-beda ya. ya. Oke, Jadi thank saya you Bu lebih Tisna buat membangun berbagi. membangun membangun intensi saya lebih kuat lagi. Saya harus Yes. encourage young people gitu. Oke. Nah, that's why sebenarnya ini menegaskan bahwa ketika kita lebih sering atau bahkan rutin lakukan pause, itu ada banyak hal-hal yang bisa berbicara lebih kepada kita. Instead of lewat begitu saja sebagai sebuah aktivitas, Bapak Ibu, gitu. Ya, jadi eh, ya saya tidak bisa memastikan apakah itu gitu ya. Dan bahkan ketika Ibu Grace nulis pada saat post tadi berloncatan peristiwa-peristiwa dan jadi bingung. Oke, I don't know apakah jangan-jangan bingung itu adalah sebuah message gitu. Kenapa bisa banyak banget dan berloncat-loncatan? Silakan dimaknai dari Bu Grace sendiri ngelihatnya bahwa oke, ini tentang apa ya? Kok jadi banyak banget berloncat-loncatan? So, apa yang perlu saya lakukan? By the way, saya bukan cenayang ya, Bapak Ibu. Jadi jadi jangan bertanya ini maksudnya apa gitu ya. Justru Anda yang tahu sendiri gitu. Itu tadi saya hanya menebak aja. Mungkin itu sebuah feedback gitu. Untuk ditanyakan pada diri sendiri. Kok tadi banyak banget ya loncat-loncat. So ini tentang apa? Ngobrolnya sama diri sendiri lagi. Betul, Bu. Bisa jadi dengan Ibu mengambil langkah untuk membuat gratitude journal lebih disiplin lagi, menulis itu kan membantu untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi dan merunutkan. So, mulailah menulis. Weh, penggiat literasi, ye ya. Jadi mulailah menulis karena itu akan mengorganize our thoughts gitu. Yang tadinya kayaknya banyak bertumpuk-tumpuk, kita kita rapikan dalam tulisan itu membantu kita. Oke, yes, saya menyemangati Ibu. Ada waktu untuk diri sendiri gitu. Ada waktu untuk ngerasain. Mungkin oke tadi pagi baca koran, ternyata PHK sekian.
sekian banyak di beberapa perusahaan. Nah, itu bisa saja selebat ada di pikiran kita gitu. Nah, itu berdampak pada apa? Bisa jadi untuk seseorang akan muncul syukur. Oh, saya bersyukur masih punya pekerjaan. Bisa saja ada muncul worry, khawatir. Nah, silakan yang muncul worry, at least bisa ngerasain. Aduh, feelingku kok worry ya, gitu. Feelingku kok worry. So, ada apa ini? Apakah khawatirku ini memberdayakan aku? Atau aku perlu melakukan sesuatu dengan rasa khawatir ini? Rasa khawatirnya tambah besarkah? Kalau tambah besar, apakah akan menggangguku? Nah, at least kita jadi punya kesadaran untuk itu. Apapun state yang muncul, dan itu saya tidak bisa tahu apa. Saya belajar tentang visual coaching, visual terapi, whatever namanya itu. Lagi baca buku juga tentang visual intelligence yang serunya luar biasa gitu ya. Banyak yang distabiloin gitu. Jadi saya mau bagikan kepada teman-teman melalui praktek sekarang. Visual itu nggak saya tuliskan, tetapi salah satu yang menarik dari buku Visual Intelligence yang saya baca, itu dikatakan apa? Orang sering berpikir bahwa visual itu dianalogikannya sebagai kamera. Terus dikatakan oleh peneliti Visual Intelligence ini, no, itu terlalu kecil, metafor kamera gitu. Jadi visual, mata kita, sesungguhnya analoginya apa? Komputer gitu. Jadi melalui visual itu akan terjadi pemikiran-pemikiran, teman-teman. Jadi betapa powerfulnya visual sehingga ini sekarang saya sedang kombinasikan juga Bapak Ibu bahwa visual itu kita melakukan observasi dan bisa kombinasi antara kreativitas dan refleksi, bisa memicu refleksi kita, ya, bukan pijat refleksi ya, reflectivity actually kalau di bahasa Inggrisnya. Bukan sekadar foto, tapi menyelami keseluruhan bahasa visual dalam kehidupan. Oke, makanya ada sebuah istilah bahwa gambar itu bernilai atau mengandung ribuan kata, gitu. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, gambar atau foto nih, cekrek. Beberapa minggu atau bulan-bulan yang lalu, saya dan Joanna dan Pak Chan pergi ke Cimaja untuk nemenin sekaligus ya liburan keluarga, anak surfing di sana gitu ya. Nah, artinya ketika saya ngejepret nih foto mereka berdua, tentu saja saya yang ngambil fotonya gitu ya. Ngejepret mereka lagi ngopi dan lagi main ludo. Saya udah menang duluan, jadi saya udah nganggur ya, udah bebas ya. Ketika saya ngejepret, itu kan pause. Itu sebenarnya saya sedang nge-freeze-in sebuah momen. Jadi momennya bergerak, momennya panjang, dan pada saat saya ngambil foto, cekrek, dan jadilah visual sebuah foto. Sebenarnya gak cuma sekedar foto. Gambar utuhnya itu banyak. Dan gambar itu bisa berkata-kata banyak sekali. Ketika saya melihat ya posisi duduk mereka ya atau bahkan kalau saya sendiri yang mengambil fotonya dan saya tahu cerita utuhnya. Ini tentang apa? Itu kalau teman-teman yang di neurosemantics kita bicara meta place-nya itu banyak banget gitu. Maknanya apa gitu. Ketika mereka berdua lagi main game board seperti ini. State yang muncul pada diri saya sebagai istri dan sebagai mamahnya dari anak ini, yang pada saat itu lagi liburan bareng, apa yang muncul state-nya? Dimaknainya sebagai apa? Itu luasnya luar biasa. That's why bukan sekadar foto, tapi menyelami keseluruhan bahasa visual dalam kehidupan. Dan bahkan melalui media gambar, mengungkap pikiran dan perasaan yang tersembunyi. Juga mengizinkan diri untuk berekspresi atau bahkan dilihat orang. Oke, ketika kita foto ya, terus kemudian mungkin orang ngeliat foto kita, itu kan part of dari ekspresi kita, mengizinkan diri untuk dilihat orang, gitu. Oke, ketika orang lain motret foto saya, bahkan saya bisa lihat gitu, foto-foto ketika saya lagi pose apa ya, yang kebanyakan diambil oleh orang, ya. Oke. Lah, kenapa ya yang diambil ketika saya lagi
ngajar, lagi nerangin sesuatu. Ternyata banyak banget foto-foto di galeri foto saya yang saya lagi nempel sama flip chart. So, itu tentang apa? Dan itu bisa berbicara kepada saya banyak hal, teman-teman. So, galeri foto kita bisa kita pakai sebagai bahan untuk, oke, siapa aku? Apa sih yang aku lakukan? Aku jawaban atas apa? Banyak banget materinya bisa dipakai untuk materi seminggu. Oke, termasuk ketika saya mengambil sebuah objek foto, ketika saya ngejepret keadaan pantai, pada saat itu bergerak banyak tuh Bapak Ibu, berbicara banyak sekali. Saya ngelihat apa? Ngelihat langit, saya ngelihat laut, saya ngelihat ada batu-batuan, saya ngelihat tumbuhan yang bisa tumbuh dan juga bunga yang blooming di antara batu-batuan yang bisa dibilang very limited soil gitu loh. Dan itu bicara banyak kepada saya. So Bapak Ibu, visual mengandung power yang luar biasa. That's why I'm so tertarik banget untuk membahas tentang visual. Dan saya ingin kita praktek nih dengan waktu yang tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. You can take your handphone device, Bapak Ibu. Kalau bisa selfie yang terbaru. Tapi kalau saya mau pilih selfieku yang mana gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga gitu ya. Sebenarnya mau buat apa sih? Mau buat apa? Kita mau ngobrol sama foto kita. Ngobrol sama diri kita yang tervisualisasikan di selfie yang kita ambil waktu itu. Yang nggak punya stok selfie di handphonenya, selfie lah sekarang, dan hasil jepretan selfie yang ada di galeri foto itu, Bapak Ibu akan ambil untuk kita lakukan refleksi. Fokus, berempati juga, perlu berempati. Pakai hatinya, pakai konsentrasinya, mindful artinya nggak mikirin ini mau buat apa sih, aduh ini nanti aku dianggapnya jelek apa gimana, dinilai apa enggak sih gitu. No, 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 just fokus aja gitu, nggak ada apa-apa kok. Wong ini dirimu dengan dirimu, foto dirimu. Fokus, empati, bangun koneksi. Artinya izinkan dirimu terkoneksi dengan visual dari dirimu. Otentik aja, nggak usah dibumbuin atau dikembang-kembangin atau nanti saya biar terlihat bagus, nanti saya mau mikirnya ini gitu. No, otentik aja. Terima, kasih izin, acceptance. Saya mau kasih contoh. Waktu itu yang saya ambil ketika saya lagi ikut sesi ini, yang saya ambil adalah selfie saya ketika saya mau mengisi sebuah fitness center, mereka kick off meeting, dan saya diundang untuk berbicara. Dan saya menyesuaikan, Bapak Ibu, outfit saya pakai sporty, saya pakai sepatu sport gitu ya. Lalu slide tayang saya di hari saya mengisi itu semuanya tematiknya dumbbell, barbell, ya sesuai dengan klien saya di bidang gym gitu ya. Oke. Nah, waktu itu saya motret, sebelum saya beneran jatah waktu saya untuk masuk ke ruangan itu beberes, saya selfie dulu gitu. Dan ini kan hanya sebuah jepret gitu aja. Tapi setelah itu, sesungguhnya ketika saya lagi di ruangan saya ngecek slide tayang saya dihampiri oleh klien saya dan dia bilang apa? Bu Giok nih ini banget ya, passionate banget. Sampai outfit dan semua slide-nya saya ngelihat Ibu total banget. So, saya lihat bahwa selfie ini sebenarnya bagian dari sebuah kejadian, dari sebuah peristiwa di mana. Nah, kembali lagi, pemaknaan diri kita. Ketika saya melihat diriku, maka engkau akan bertanya, apa yang kulihat dari foto ini? Bapak Ibu lihat foto masing-masing, lalu mulai
Lakukan pertanyaan refleksi ini. Apa yang kulihat dari foto ini? Engkau bisa mendeskripsikan secara indrawi. Ya, dalam hal ini memang lebih banyak ke visual, mata berarti penglihatan. Apa yang kau bisa lihat dari penampakannya? Misalnya, oh perempuan dengan rambut sebahu, sedang tersenyum, pakai baju apa? Kan itu jawaban dari apa yang kulihat dari foto ini. Dari foto Bapak Ibu masing-masing. Selfie-nya Anda semua. Siapa yang kulihat dari visual foto yang ada di tanganmu, yang ada di handphonemu? Mungkin jawabannya sudah tidak semudah pertanyaan pertama. Apa yang mau ditunjukkan dari visual ini? Untuk siapa? Sebenarnya Bapak Ibu tidak wajib menjawab semuanya. Kalau memang oke, ini kayaknya saya nggak pengen jawab pertanyaan ini kayak atau terlalu ribet buat saya, nggak apa-apa juga. Cobalah untuk melihat visual foto diri itu tidak hanya sekadar yang terlihat oleh mata jasmani, emosi atau perasaan apa yang terkandung dari visual itu. Adakah cerita di balik foto itu? Apa ceritanya? Foto hanya sekedar pause sebenarnya, cekrek. Tapi ada rangkaian peristiwa. Videonya, video versi panjangnya. Mulai lebih dalam lagi Bapak Ibu, engkau bisa melihat dari sudut pandang apa yang menjadi alasan syukur dari orang di foto ini. Ada syukur nih. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan saat ini dari orang ini? Sepertinya engkau sudah punya banyak cerita, tidak hanya sekadar foto visual, tapi kedalaman yang mendalam, bahkan sesuatu yang bisa ditindaklanjuti. Adakah yang mau sharing Bapak Ibu? Kalau mau berbagi full seutuh-utuhnya boleh. Kalau mau berbagi tipis-tipis aja karena ada yang kayaknya biarkan saya dan diriku yang tahu, aku dan diriku yang tahu, nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, silakan. Ibu Grace, Ya, mau sharing Bu? Aduh senang ini banget. adik Heeh. saya beli topi gitu. Jadi saya nyoba-nyoba topi itu. Oke. Nah, jadi otomatis posisi saya sambil tersenyum, Heeh. tersenyum happy lah ya. Karena yang ada di otak saya kan, ye nanti saya bisa bergaya gitu. Nggak Heeh. kepanasan di tempat itu karena outdoor ya tempatnya. Mm. Jadi terus ditambah lagi saat ini kan memang saya baru buka usaha karena sudah nggak kerja kantoran. Mm. Sudah lama masuk tahun ketiga ya di bidang kesehatan gitu. Jadi apa namanya? Saya pas foto itu backgroundnya saya buka apotik kan, apotik Ya. gitu. Nah terus saya sebenarnya lagi mumet sama apotik, Heeh. tapi saya senyum karena saya mau liburan gitu. Kalau saya ngelihat ke diri saya kan saya senyum happy gitu ya, kayak ngelihat memandang ke depan. Oh ya saya ada yang mau saya capai. Ekspektasi saya mau bahagia nanti berlibur gitu ya. Heeh. Terus melihat diri dari visual foto gini, ini orang lagi kecapean. Saya membuka usaha ini ada visi yang lain gitu, selain Ya. untuk apa cari uang lah gitu intinya ya. Nah jadi saya pandang saya, oh ya saya punya visi loh dalam hidup ini. Terus Tuhan juga kasih saya kesempatan untuk berlibur gitu kan, karena libur Lebaran tentunya ya harus tutup Ya. karyawan harus libur. Terus ya Heeh. jadi yang di apa namanya yang keenam ya apa yang dibutuhkan Mm-mm. dalam diri ini. Ya, Mm-mm. saya lagi doa untuk saya lebih bersemangat lagi, lebih peka gitu untuk vision saya ini kemana gitu. Karena masuk tahun ketiga sepertinya belum terlihat gitu. Itu aja sih Ya. Bu. Oke. Thank you Bu. Ibu Grace, terima kasih, appreciate banget apa yang Ibu sudah sharingkan barusan. Dan ini jadi contoh juga, jadi teman-teman yang tadi mungkin melakukan atau yang mungkin, aduh, nggak sempat melakukan karena nyambi kerjaan apa gitu ya. Artinya
melalui media visual, dan ketika kita melihat diri kita sendiri, kita bisa memaknai, kita bisa melihat dari berbagai angle. Dari yang saya dengar jawaban-jawabannya, menurut saya ini memberdayakan, karena di sana ada sebuah kebanggaan, aku bisa ya, ya sudah, dikerjakan saja, aku bisa tersenyum loh, gitu ya, ada misi kemanusiaan yang lain loh, nggak cuma nyari duit yang tadi itu ya. Oke, apa yang masih dibutuhkan lagi? Akan ya minta petunjuk Tuhan, berdoa dan sebagainya gitu. Artinya Bapak Ibu, kita bisa mengulik banyak hal ketika kita pause, ketika kita melakukan refleksi kepada diri sendiri, dan bahkan ketika kita menyempatkan melihat foto diri kita dan melihat secara mindful, secara keseluruhan. So, malam hari ini kita punya kesempatan untuk praktekkan sama-sama pause, dan kita sama-sama melakukan obrolan ke dalam kepada diri sendiri, nanya how am I, bahkan melalui foto selfie kita. Oke, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Setelah itu, kalau yang masih mau stay, saya akan putarkan lagu yang judulnya I'm Grateful. Baik, yuk kita foto yuk Bapak Ibu yang bisa buka kamera dan kita akan foto. Elevasi, elevating performance and meaning. Oke, 1, 2, 3. Yes, terima kasih yang sudah hadir malam hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di Elevasi Talk bulan April. Mari rutin lakukan pause dan bangun awareness kepada diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, bikin janjian sama diri sendiri. Baiklah, sampai ketemu lagi.